Oke teman-teman, kami hari ini akan melakukan perjalanan ke Pacitan. Jadi ini adalah perjalanan kami di masa PPKM setelah sekian lama hanya ngendon di dalam rumah, tidak kemana-mana. Ya, sebagai obat untuk mengatasi kejenuhan, kami akhirnya melakukan perjalanan road trip. Kalau biasanya kami itu camping, kali ini kami hanya akan jalan-jalan. Rencana sih ke Pacitannya itu ya kita juga belum tahu apakah bisa lolos, ada penyekatan atau enggak, kami juga nggak tahu. Yang penting kita jalan dulu aja. Oke. Nah, ini kami mampir dulu di sebuah warung untuk beli jajanan sebagai bekal untuk makan kita nanti selama perjalanan, ya untuk cemilan-cemilan lah. Makanannya banyak banget, jajanannya, milihnya sampai bingung ini. Ya yang penting cukup lah untuk teman ngemil di dalam mobil. Oke, perjalanan kita lanjutkan setelah istri saya membeli berbagai snack. Kali ini kita singkatnya sudah sampai di Piungan, siap-siap untuk melakukan pendakian panjang sepanjang kurang lebih 3 km menuju Patok. Suasana pagi terang nih untungnya, jadi tidak ada kendala aja soal perekaman visual, sehingga cerah. Nah, ini kita udah masuk ke gerbang perbatasan antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Artinya kita sebentar lagi juga akan mencapai Patok, yaitu kota di puncak tertinggi dari bukit apa ini namanya, bukit Pegunungan Selatan, Gunung Kidul juga. Saya nggak jelas sih. Nah, ini kita akan mencapai Patok, perempatan Patok. Ini kalau kita belok ke kiri itu ke arah Embung Langgeran. Sementara kalau ke kanan itu ke objek-objek wisata di daerah Mangunan, dimana di sana ada Bukit Becici dan sebagainya. Singkatnya lagi, setelah jalan panjang kita akhirnya lewat di daerah hutan wisata Bunder dan hutan wisata Wanagama. Ini hutan ini sebelah kiri jalan dan kanan jalan itu beda pengelola. Yang kiri itu dikelola oleh Perhutani. Nah, hutan yang kanan ini dikelola oleh UGM sebagai hutan pendidikan. Nah, ini kita sebentar lagi akan masuk ke kota Wonosari. Kemudian ini sebentar lagi lewat Bundaran Siono, di mana di sini ada pasar hewan Siono sebelah kanan itu. Cuman sepertinya sedang tidak ada musim pasaran, jadi sepi. Oh ya pemirsa, dari tadi sebenarnya kalau kita perhatikan jalannya itu lengang. Nah, ini kita juga udah masuk kota Wonosari. Ini aja lengangnya bukan pemirsa. Saya kurang tahu ini apakah karena PPKM atau memang karena ini hari libur ya. Nih, kita masuk ke jalan utama Wonosari ini. Biasanya normalnya itu ramai. Ini pasarnya pemirsa. Ini juga tidak terlihat kegiatan, nyaris lengang banget ini. Nah, ini pertigaan kalau ke kanan ke arah Pantai Baron. Nah, kita ambil yang lurus karena kita akan menuju ke Pacitan. Nah, dari Pacitan ini nanti kita akan sampai, nah ini kita sudah sampai di Bedoyo, pertigaan Bedoyo itu kalau ke kanan tadi arah ke Pantai Sadeng. Nah, kita lurus ke arah Pracimantoro. Nah,
jalan di sini ini mulai terjadi rolling. Rollingnya itu gini, naik turun dengan kadang-kadang ekstrim, habis nanjak langsung tahu-tahu turun gitu. Jadi dibutuhkan kewaspadaan tingkat tinggi. Ini sebentar lagi kita juga akan mencapai perbatasan antara wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah ini adalah tugu perbatasannya, gerbangnya. Nah kita sekarang udah masuk ke Jawa Tengah, berarti sebentar lagi kita masuk ke Prasimantoro. Tapi sebelumnya kita akan melintasi sebuah museum, namanya Museum Kars Nasional. Nah sebelah kanan ini, nah ini museum yang saya juga belum tahu isinya apa, cuman sepertinya museum geologi kalau nggak salah. Masuk lagi, ini udah gerbang kota Prasimantoro. Lalu sebentar lagi kita akan masuk melewati pasar hewan. Sepertinya rame ini pasar hewan Prasimantoro. Nah ini pasarnya ramai sekali, mungkin lagi musim pasaran. Kalau di pedalaman selatan di daerah seperti Jogja, Jawa Tengah, itu sepertinya pasaran itu ramainya hanya tertentu, hari-hari tertentu. Wah ini juga nih pasar Prasimantoro, hari ini juga ramai sekali. Jadi setiap daerah itu punya hari pasaran tertentu, yang mana kalau tidak pasaran itu ya sepi penonton, sepi sekali. Nah ini kita masuk ke JLS sekarang. Ini JLS atau yang dikenal sebagai Jalan Lintas Selatan. Ini sebenarnya adalah bagian dari jalan panjang dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur, sisi selatan Pulau Jawa membentang. Nah, kita masuk perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, sekarang kita sudah masuk wilayah Jawa Timur. Jadi ini adalah sebuah perjalanan yang melintas 3 provinsi, teman-teman. Nah, berarti kita sebentar lagi masuk Kabupaten Pacitan. Nah ini gerbangnya, kita udah masuk Pacitan tapi masih kabupaten. Nah setelah jalan panjang, singkatnya kita udah memasuki jalur menuju Pacitan lewat pertigaan Pringkuku. Nah, ini adalah jalan yang sangat sepi, sangat halus, dengan view kiri kanan yang sangat indah. Ini bagi teman-teman yang suka touring, baik pakai mobil atau pakai sepeda motor atau bahkan pakai sepeda sekalipun, ini akan sangat menyenangkan. Jalan ini sampai ke Pacitan itu adalah berliku-liku, bukan naik turun ya, tapi kiri kanan, sehingga membuat kita harus ekstra waspada, tidak bisa lengah. Walaupun jalannya sepi, tapi karena menikung terus, banyak tikungan, itu kita tidak bisa sembrono di sini, nggak boleh lengah. Nah untungnya lagi pemandangan yang indah kiri kanan jalan itu membuat kita tidak merasa lelah. Dan yang lebih menguntungkan lagi, ekstranya lagi, ini jalan itu landai menurun, sehingga kalau pesepeda yang lewat sini pun mereka bisa sangat menghemat energi di sini. Tinggal los kayuan, tinggal main rem aja,
bisa sampai Pacitan ini, tidak butuh energi untuk menggenjot pedal, enak ini buat goeser. Cuman ya kalau pulang lewat sini ya akhirnya harus pedal dengan rekoso, susah payah teman-teman. Nah ini sekarang kita dalam perjalanan masuk ke dermaga perikanan Tamperan, yaitu sebuah pelabuhan bagi para nelayan, yang mana saya juga baru kali ini sampai sini. Untuk itu mari kita lihat seperti apa sih pelabuhan ikan Tamperan ini. Karena biasanya kalau Pacitan itu orang kan selalu identik dengan pergi ke pantai Telengria, tapi karena ini masa PPKM, saya khawatirnya kan ditutup. Jadi daripada harus putar balik, mendingan saya ke Tamperan dulu aja, ke dermaga ikan, karena ini posisinya juga kalau dari arah Jogja itu sebelum pantai Telengria. Jadi istilahnya ya daripada nanti sampai kalau kita harus duluan ke Telengria ditutup, kita harus balik ke sini karena harus putar balik lagi, mending ke sini dulu, nanti setelah itu baru ke Telengria. Begitu teman-teman. Dan ini suasana dari pelabuhan Tamperan. Kiri kanan itu, lihat sebelah kiri itu kan banyak perahu-perahu dan kapal-kapal nelayan, banyak sekali nih. Ini kalau dalam pandangan saya ini jauh lebih ramai Tamperan dibanding dengan pelabuhan Sadeng di Gunung Kidul. Sadeng itu menurut saya kurang ramai. Wah ini ramai sekali. Saya sampai surprise. Ini seperti di daerah Tegal, Pekalongan itu ramainya. Hanya saja bedanya yang sana pantai utara, ini pantai selatan. Kelebihannya pantai selatan itu apa? Kalau menurut saya air lautnya itu lebih bersih, lebih jernih. Entah itu mungkin karena belum kena polusi atau bagaimana, saya kurang tahu. Ombaknya juga sedikit lebih reda ini dibanding ombak pantai selatan pada umumnya. Tidak tinggi-tinggi banget. Beda dengan pantai-pantai yang ada objek wisatanya itu kan. Kalau pantai-pantai selatan itu biasanya ombaknya besar-besar. Ini kan juga masuk kategori pantai selatan, tapi ombaknya tidak besar ini. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena ini adalah sebuah teluk, mungkin begitu. Jadi karena ini berupa teluk, jadi air laut itu sebelum masuk ke teluk itu mungkin sudah teredam pergerakannya, sehingga sampai di sini udah tinggal ombak-ombak kecil aja. Ya aman sih buat nelayan, enak gitu. Buat parkir kapal juga nggak susah. Karena selama ini yang saya lihat di daerah Jogja, pantai-pantai selatannya yang ada nelayannya itu, mereka tuh susah kalau mau mendarat karena ombaknya gede-gede. Ini ombaknya kecil. Wah ini banyak sekali perahu-perahu nelayan yang sedang parkir. Sepertinya karena ini siang, jadi mereka masih pada istirahat. Mungkin melautnya itu kalau nggak nanti malam, atau mungkin udah tadi pagi sehingga sekarang udah balik, saya kurang tahu. Banyak sekali ini nelayannya. Jadi Pacitan itu menurut saya memang bisa juga disebut sebagai kota nelayan menurut saya, karena banyaknya nelayan yang berada di Pacitan ini, di pantai Tamperan ini. Ini dengan adanya pantai ini kan, dermaga yang sedemikian besar dan kapal yang banyak ini, saya bisa bayangin ini
tenaga kerja yang terlibat di dalam usaha perikanan di sini sangat banyak sekali yang bekerja di sini. Nah, ini kita nyusuri terus. Sekarang ini kita udah masukin jalur off-road ini. Aspalnya udah habis. Tadi kita sampai di Tamperan itu sekitar jam 9.40. Sementara kita berangkat dari Jogja itu sekitar jam 7. Berarti ya sekitar 2,5 jam atau 3 jam kurang lah. Kita udah sampai Pacitan. Itu aja, kami tadi jalannya santai, tidak ngebut ya, maklum lah, pakai Jimny tua ya, mau ngebut seperti apa sih, nikmati aja perjalanan, nggak usah tergesa-gesa, namanya juga piknik ya, gitu kan teman-teman. Alhamdulillahnya itu kami sampai di sini ini cuacanya cerah, tapi ya sisi negatifnya ya panas, ini cuacanya panas. Ya untungnya walaupun mobil tua tapi Jimny kami ini AC-nya lumayan sejuk lah, sehingga panasnya udara luar mobil itu tidak begitu terasa. Nah, ini kami menikmati pemandangan dan suasana dari pantai Tamperan, atau sebenarnya tepatnya dermaga ikan Tamperan. Panas memang, cuacanya panas, terik, matahari bersinar dengan ganas. Ini jam-jam 10-an itu kan sedang panas-panasnya. Lihat teman-teman, lautnya tenang, padahal ini laut selatan ini, karena ada di Teluk jadi ya tidak besar ombaknya, bahkan cenderung nggak ada ombak, cuma riak-riak kecil aja. Oh iya, ini ada sepertinya bangkai kapal pecah ini, perahu pecah ini. Nah, ini perahu pecah punyanya nelayan ini, kasihan ya. Sebenarnya pantai ini sangat bagus untuk dijadikan lokasi hunting objek bagi para penggemar fotografi. Saya aja yang sampai sini tapi memang tidak membawa kamera untuk hunting itu agak menyesal, karena wah, banyak sekali objek-objek yang bisa difoto untuk penggemar fotografi, itu banyak sekali. Cuman ya itu tadi, syaratnya harus datangnya pagi banget deh. Kalau udah siang kayak gini ya emang kurang bagus.
cahayanya terlalu keras. Makanya walaupun saya juga agak sedikit menyesal, tapi juga nggak terlalu menyesal ya, kenapa nggak bawa kamera untuk hunting. Lagian memang sejak awal saya kesini emang niatnya untuk bikin video sih, jadi ya nggak terlalu nyesel juga sih, apalagi sampai sini siang. Cuman kalau pagi bagus buat teman-teman yang hobi fotografi. Kalau mau hunting ke sini sangat saya sarankan, karena wah keren deh pokoknya tempatnya itu. Ya itu, tapi pagi. Syukur kalau perlu teman-teman tuh nginep aja dulu di Pacitan. Nanti setelah itu habis subuh baru ke sini hunting di sini. Wah, saya yakin akan dapat banyak objek yang keren-keren deh, tentang kegiatan nelayan, landscape-nya, seascape-nya itu keren dah. Kalau sore mungkin bisa juga, tapi karena sebelah kiri ini udah bukit tinggi yang sangat tinggi, memang matahari itu posisinya sebelah kiri untuk terbenam. Sancanya itu sebelah kiri dari pantai, jadi kalau dilihat secara geografis itu letak pantainya itu kan berupa teluk letter U. Nah, pantainya dermaganya ini ada posisi sebelah barat, sehingga kalau sore itu dia tertutup oleh bayangan bukit di sebelah baratnya, sehingga untuk sunsetnya kurang mungkin. Saya rasa nggak begitu bagus untuk sore itu, kecuali sekalian aja kalau malam kita naik fotografi, motret kegiatan nelayan di malam hari. Nah, itu mungkin malah bagus juga daripada nunggu sunset, nggak bakalan dapat kalau di sini. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mendatangi lokasi ini, saran saya ya pagi lah. Entah teman-teman mau hunting foto atau teman-teman mau sekedar jalan-jalan menikmati suasana dan pemandangan, saran saya pagi. Karena kalau siang seperti saya ini, sampai sini udah jam 10-an, itu udah dapat yang terik-terik. Ini panas lah, nggak nyaman. Ada sih angin, tapi anginnya angin panas juga. Apalagi bagi yang putri-putri itu ya, yang cewek-cewek itu kan kalau pakai jilbab yang berkerudung itu kan akan lebih terasa panasnya ya. Seperti istri saya itu juga sambat panas, tapi tahan dulu lah. Udah jauh-jauh ke sini mosok hanya karena panas terus segera pergi ya. Oke, kita lanjutkan penjelajahan. Nah, ini sekarang kita mencoba memasuki dermaga. Wah, itu ada kapal-kapal besarnya itu ya. Ini kan menarik ini. Kapal-kapal besar itu biasanya hanya ada di Pantura ya, pelabuhan utara. Ini ada nih. Nah, ini kan kalau di Jogja nggak kita temui nih. Di Sadeng aja itu jarang banget. Ya ini, wah, kapal-kapal nelayan yang besar. Cuman sayang kita nggak bisa masuk. Ya udah, kita balik aja. Setelah kami rasa cukup di sini di Tamperan, mungkin kita akan menuju ke lokasi yang lain, sehingga kita putusan untuk keluar dari dermaga ikan di Tamperan ini. Itu tadi ada patung ikan apa itu, ikan tuna atau ikan merlin, itu nggak tahu. Itu mungkin teman-teman yang hobinya mancing udah ngerti bukan ikan apa itu. Yang jelas itu ikan dari semen dan pasir, itu bukan ikan beneran sih soalnya. Ya, kita lanjut. Kali ini kita akan menuju ke
museum punyanya Pak SBY dan Ibu Ani. Kita masuk ke kota Pacitan lewat jembatan Tumpak Renjing ini. Kita masuk kota Pacitan, kita menuju ke museum dan galeri seni dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani, di mana Pak Susilo Bambang Yudhoyono adalah mantan presiden kita dan Ibu Ani sayangnya sudah menjadi almarhum. Bu Ani ini adalah penggiat fotografi yang bagus. Jadi menurut istri saya, Bu Ani Yudhoyono itu juga fotografer yang kawahan juga dia. Walaupun bukan fotografer profesional, tapi dia tuh sejak dulu sudah intens dan aktif menjadi fotografer amatir. Makanya kan kami sebenarnya kan pengen ke museumnya ini kan untuk melihat karya-karya beliau, tapi ya seperti yang teman-teman lihat di sini, ternyata bangunannya saja baru dibangun, belum selesai, baru tahap pengerjaan. Ya mungkin ini udah 90% atau 80% ya, tapi yang jelas kami belum bisa masuk. Ya belum beruntung mungkin. Ya sudahlah, nggak apa-apa, penting kita udah tahu, oh ini ada museumnya Pak SBY dan Bu Ani. Mungkin hari lain kalau kita udah mendengar museumnya udah dibuka, udah resmi selesai, mungkin ada waktu kita akan menyempatkan diri untuk berkunjung. Bagi para penggemar seni fotografi dan ya seni-seni visual atau apapun itu yang menyukai seni lah, tempat ini wajib kita kunjungi. Orangnya yang kami lihat, ini museum ini besar sekali nih, bangunannya megah. Oke, kita putar dulu, karena kalau kita lanjut lurus, ini jalan ini tembusnya sampai ke kota Trenggalek, Jawa Timur sana. Nah kita kan nggak akan ke sana, kita balik. Nah ini kita kembali melihat gedung museumnya Pak SBY dan Ibu Ani. Wah besar kan, seperti istana ini. Ini bahkan mungkin istana negara aja bisa kalah ini, besar sekali ini. Harapannya ya akan penuh dengan karya-karya seni, penuh dengan benda-benda seni yang bernilai tinggi dan indah-indah, estetikanya tinggi juga, sehingga kalau kita itu jauh-jauh datang ke sini itu akan terpuaskan untuk menyaksikan karya-karya seni yang dikoleksi museum ini. Harapan kita begitu, dan ya semoga segera selesai dan dibuka untuk umum. Luas ini, lahannya sangat luas, gedungnya juga luas, besar, megah, pokoknya keren dah. Bisa jadi itu akan menjadi ikonnya Pacitan itu. Oke pemirsa dan teman-teman semuanya, ini sekarang kami akan menuju ke tengah kota Pacitan. Rencananya sih kita akan masuk ke alun-alun, tapi tadi kami cek di Google Map itu jalannya ditutup. Ya udah, kita masuk sebisanya aja. Dari tadi yang saya rasakan adalah jalannya itu sepi sekali. Ini entah karena PPKM atau karena memang ini kota kecil yang berada di
ujung selatan Pulau Jawa yang jauh dari kota-kota besar, sehingga sepi atau bagaimana saya nggak tahu, tapi kok kayaknya ini efek dari PPKM ya. Orang disuruh di rumah saja, suruh mendon di rumah ya, seperti kami juga kan berhari-hari bahkan berminggu-minggu hanya mendon di rumah, ya jenuh lah. Makanya kami jalan-jalan ke sini. Nah, ini kita udah ada di tengah kota Pacitan, tapi sebenarnya kalau kita ke kanan itu masuk ke alun-alun Pacitan, tapi ditutup. Nah, akhirnya kita belok ke kiri, ini lurus ke arah barat ini namanya. Ini kita akan keluar kota Pacitan, artinya kita akan melakukan perjalanan pulang. Nah, perjalanan pulang kali ini kita akan mengambil jalur yang lain, yang kalau kami cek di Google Map itu lebih singkat dibanding jalur tadi, dibanding jalan Tumpak Rinjing. Nanti ini akan juga ketemu dengan pertigaan apa tadi, Pringkuku ya, akan ketemu juga di sana. Jadi kita itu melakukan perjalanan melingkar ini kalau dilihat ya. Kita ambil jalan lain menuju Pringkuku. Nah, di sini kita akan menghadapi jalanan yang panjang dan menanjak sangat terjal. Tanjakannya tinggi-tinggi dan panjang dan belok-belok pula. Jadi di sini dituntut mobil yang sehat, teman-teman. Jangan sampai modal berani aja nggak cukup ini. Jadi mobil yang sehat juga harus, karena ini jalannya tinggi sekali. Ini ketinggiannya kalau saya amati elevasi tanjakannya itu dengan Tawangmangu masih tinggi ini, pemirsa. Jadi dengan Tawangmangu itu masih terjal ini, teman-teman. Panjangnya mungkin mirip, panjang juga, tapi kalau Tawangmangu itu masih ada landainya dan tinggi apa namanya, gradiennya itu tidak tinggi, tidak besar gradiennya ya. Nah, kalau ini gradiennya tinggi, jadi keterjalannya itu lumayan berat dan panjang, jadi tidak ada jalan landai. Ini naik terus ini. Jadi kalau teman-teman ke Pacitan, kalau nggak yakin dengan jalan, kalau nggak yakin dengan kondisi mobil, jangan lewat sini. Itulah mengapa di sini tuh dilarang mobil-mobil, truk-truk besar, bis-bis besar lewat sini nggak boleh, karena udah jelas nggak bakalan kuat, karena tanjakannya panjang, butuh nafas yang panjang juga mesin-mesinnya. Kita mampir dulu di pom bensin, nggak tahu ini pom bensin mana ya, saya lupa. Cuman yang jelas pom bensin ini bagi teman-teman yang mau buang air kecil, saya nggak rekomendasi dah. Airnya minim dan terlihat kurang terurus, sehingga ya begitulah. Kalau kamar kecil nggak terurus ya tahu sendirilah. Oke, kita lanjut. Hari makin siang, sudah menuju ke arah Jawa Tengah. Nah, ini pertigaan lagi, kita ambil ke kiri. Kalau lurus itu ke arah Purwantoro, jadi kota yang ada di sebelah timurnya Wonogiri.
Jadi kota itu berada di antara Wonogiri dan Ponorogo. Nah, ini kita udah keluar dari Kabupaten Pacitan. Selamat jalan, begitu kata gerbangnya, dan kita akan keluar dari Jawa Timur. Nah, ini gerbangnya. Nah, akhirnya kita keluar dari Provinsi Jawa Timur, kembali memasuki Jawa Tengah. Jadi kita amati itu jalan-jalan yang ada di daerah Jawa Timur yang sebelah selatan itu berbeda dengan jalan-jalan di Jawa Timur yang jalur tengah, yaitu yang jalan utama. Ini jalannya halus, mulus. Sementara yang jalur tengah, ya ampun, penuh tambalan, nggak halus, nggak tahu ya kenapa. Nah, ini kita masuk CLS lagi, jalur lintas selatan, yang ini adalah bagian dari jalan panjang lintas selatan yang membentang dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Nah, ini kalau lurus itu kita menuju ke Pantai Sading. Kita menuju ke Kota Pracimantoro, yang tadi pagi kita juga lewat sini. Ini siang hari terik panas, ternyata Pracimantoro juga udah sepi, padahal tadi pagi ramai sekali. Jadi keramaiannya itu hanya berjalan sebentar. Nah, nih lengang lagi nih. Enak sih buat jalan-jalan, nggak banyak gangguan. Kita bisa menikmati jalan dengan lebih santai, tapi tetap ingat, jalan yang sepi itu jangan membuat kita lengah, tetap selalu waspada. Apalagi ini di daerah pedalaman, kita nggak tahu, bisa saja tahu-tahu ada kambing nyebrang, sapi nyebrang, itu yang kadang-kadang kurang kita perhatikan. Ya, ini teman-teman, akhirnya setelah jalan panjang pulang, kita istirahat dulu lah di hutan wisata Wanagama dekat Sungai Oyo. Jadi kita udah masuk Yogyakarta kembali. Kita sengaja istirahat dulu di sini karena dari tadi kita belum sempat istirahat, karena sepanjang jalan juga tidak menemukan lokasi yang enak buat ngadem. Ya, hutan inilah akhirnya yang kita pilih, sejuk dan jauh dari keramaian. Kita bongkar peralatan camping, tapi minus tenda ya. Kita cukup pakai meja aja lah, sama kursi. Terus rencana sih sambil bikin kopi sama makan snack yang kita beli tadi pagi, karena tadi sepanjang jalan kita nggak sempat makan snacknya, karena kita fokus, karena kita menikmati perjalanan, sehingga lupa kalau kita tuh tadi beli snack. Lagian emang enaknya dimakan sambil santai begini kok.
Selama kita nyantai itu kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seekor empus yang lucu. Dia itu nggak takut sama orang, langsung datang, katanya meong-meong. Nah, kebetulan memang kita tuh selalu membiasakan diri kemana-mana bawa makanan kucing, karena udah beberapa kali itu kita itu kalau melakukan perjalanan entah ke Jawa Barat atau Jawa Timur itu suka ketemu kucing, dan kami itu penyayang kucing, jadi ya bawa makanan. Nanti kalau nanti ketemu kucing kita kasih makan, kan nggak enak ya, kasihan kalau dia tuh udah deketin kita nggak ngasih makanan kepada mereka gitu. Itu aja Bang.